Peta dan Kenampakan Alam. Materi IPS kelas 5, tema 5. Marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini. Letak astronomis dan geografis Indonesia. Ini adalah posisi Indonesia pada bola dunia. Dari sini sangat jelas bahwa letak geografis Indonesia diapit oleh dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Selain itu juga diapit oleh dua samudera, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini sudah kita pelajari di tema pertama. Sedangkan letak astronomisnya, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Batas wilayah Indonesia. Ini adalah peta wilayah Indonesia. Kita bisa melihat bahwa Indonesia berbatasan dengan beberapa negara dan beberapa perairan yang ada di sekitarnya. Supaya lebih mudah mengingat, mari kita sebut saja apabila negara tetangga itu hanya dipisahkan oleh lautan, kita tidak usah menyebut lautnya, tapi sebut saja negara itu bertetanggaan laut dengan Indonesia. Sedangkan jika negara tetangga itu berbatasan darat dengan Indonesia, maka kita sebut negara itu berbatasan darat dengan Indonesia. Kita lihat batas Indonesia di sebelah barat. Sebelah barat batasnya adalah Samudra Hindia. Jadi tidak ada negara di sebelah barat Indonesia, yang ada hanya samudra atau lautan yang luas yang disebut sebagai Samudra Hindia. Nah, sekarang kita beralih ke batas sebelah utara. Di sebelah utara kita ada negara Malaysia. Dengan Malaysia kita memiliki perbatasan perairan dan daratan. Lalu ada Singapura, perbatasannya berupa perairan. Kemudian ada Laut Cina Selatan, lalu ada Filipina dan Samudra Pasifik. Kita lihat di peta. Ini adalah Malaysia. Malaysia memiliki wilayah di semenanjung Malaysia dan juga memiliki wilayah di Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo di sini. Di Pulau Kalimantan inilah Indonesia memiliki perbatasan darat dengan Malaysia. Lalu Singapura. Singapura letaknya di sini, kecil sekali, berupa suatu pulau kecil. Dan Indonesia berbatasan laut dengan Singapura, tidak memiliki perbatasan darat. Kemudian Laut Cina Selatan letaknya adalah di sini. Di sebelah utara Laut Cina Selatan itu ada Vietnam, ada Kamboja dan sebagainya. Tetapi karena jauh kita tidak sebut, kita sebut saja nama lautnya Laut Cina Selatan. Selanjutnya masih di sebelah utara kita memiliki perbatasan dengan Filipina. Ini adalah negara Filipina dan perbatasannya adalah berbatasan laut. Lalu sebelah utara kita juga ada Samudra Pasifik. Ini di sebelah utara Papua dan itulah batas-batas wilayah utara Indonesia. Sekarang kita lihat ke arah timur. Di arah timur kita memiliki perbatasan dengan Samudra Pasifik yang itu dan juga memiliki perbatasan darat dengan Papua Nugini. Papua Nugini adalah negara yang ada di sebelah timur Papua. Papua itu milik Indonesia, sedangkan Papua Nugini adalah negara tersendiri. Kita lihat di bagian selatan. Di bagian selatan Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia yang ini. Kemudian ada juga negara Timor Leste. Timor Leste ini dulunya pernah bergabung dengan Indonesia, tetapi kemudian memisahkan diri menjadi sebuah negara merdeka. Dan dengan Timor Leste kita memiliki perbatasan darat. Lalu kita juga berbatasan dengan Australia di sebelah selatan ini, tetapi perbatasannya merupakan perbatasan berupa perairan atau laut. Itu dia batas-batas wilayah Indonesia, barat, utara, timur, dan selatan. Dari penjelasan ini, maka kita bisa mengetahui bahwa ada beberapa negara yang memiliki perbatasan darat dengan Indonesia, yakni ada 3 negara. Yang pertama, Malaysia, kemudian yang kedua, Papua Nugini, dan yang ketiga, Timor Leste. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat peta di Google Earth berikut ini. Klik. Nah, ini dia Indonesia di dalam bola dunia. Kita lihat dulu perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia. Ya, perbatasan daratnya di sini, di Pulau Kalimantan. Nah, ini adalah garis perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Yang sebelah atas ini adalah Malaysia dan sebelah selatannya ini adalah Kalimantan atau Indonesia. Zoom lagi di sini. Ini adalah penampakan wilayah ini dari angkasa. Kebanyakan wilayah perbatasan ini berupa hutan ya. Nah, kemudian kita juga punya perbatasan di Pulau Sebatik. Nah, Pulau Sebatik ini dibagi dua ya. Ada yang milik Indonesia, ada yang milik Malaysia. Di sini ada pos-pos perbatasan. Sekarang kita lihat perbatasan darat Indonesia dengan Papua Nugini. Ini adalah wilayah Provinsi Papua milik Indonesia dan ini adalah negara Papua Nugini. Kita lihat garis perbatasannya ini adalah perbatasan darat dari sekitar wilayah kota Jayapura sampai ke selatan ke sini dekat Merauke. Ini tepat di garis 141 derajat bujur timur ya. Ini adalah batas wilayah Indonesia paling timur. Dan di sini ada semacam gigitan mengikuti alur sungai sebenarnya ini. Kita lihat contohnya di sebelah utara ini.
Apakah di sana ada pos perbatasan? Pak Jamal Jum. Nah, ini wilayah Indonesia, PLBN Sekuo. PLBN itu adalah pos lintas batas negara Sekuo. Ini adalah pos perbatasan di wilayah Indonesia. Kemudian ini pos perbatasan Indonesia Papua Nugini, ini milik Papua Nugini. Jadi kalau kita dari Indonesia mau masuk ke negara Papua Nugini, diperiksa dulu di sini. Kita akan diperiksa paspor dan visanya. Setelah mendapatkan izin, baru kita boleh menyeberang ke wilayah negara Papua Nugini. Nanti juga diperiksa lagi di kantor ini. Kalau sudah diizinkan, baru boleh masuk ke negara Papua Nugini. Kita memiliki perbatasan darat seperti ini. Tetapi jika kita lihat ke selatan, kebanyakan perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini ini berupa hutan-hutan. Ini cukup sulit dalam menjaga perbatasannya ya. Lalu kita lihat perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste. Ini adalah negara Timor Leste. Ini garis perbatasannya. Ya, sebelah sini adalah Indonesia. Ini adalah negara Timor Leste. Dulunya Timor Leste adalah provinsi Indonesia. Dulunya pernah bergabung dengan Indonesia. Pernah menjadi bagian dari negara Indonesia, kemudian memisahkan diri. Selain garis batas ini, ada juga wilayah Timor Leste di sini, sedikit di wilayah Indonesia. Nah, kita lihat salah satu contoh perbatasannya. Ya, ini dia di garis perbatasan ini. Ya, di sini juga ada pos lintas batas negara Mota Ain. Ini adalah pos perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Nah, itu dia teman-teman. Ada 3 negara yang berbatasan darat dengan Indonesia, yakni Malaysia di Pulau Kalimantan, kemudian Papua Nugini berbatasan dengan Papua, dan juga Timor Leste. Peta. Sekarang kita akan mempelajari salah satu inti materi di dalam tema 5 ini. Apa itu peta? Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Di dalam peta yang baik ada komponen-komponen peta. Apa saja komponen-komponen peta yang harus ada pada suatu peta yang baik? Di antaranya adalah ada judul, simbol, legenda, arah mata angin, kemudian garis astronomis, inset, skala, serta tahun pembuatan dan sumber peta. Ini adalah peta Jawa Barat. Kita lihat komponen-komponen peta yang ada pada peta ini. Judul peta. Judul peta merupakan bagian yang menerangkan isi peta. Judul dituliskan menggunakan huruf kapital dan biasanya terletak di atas peta. Fungsinya adalah agar pembaca mengetahui peta apa yang digambarkan pada peta tersebut. Kita lihat di sini, ini adalah judul peta. Peta Jawa Barat berarti ini adalah peta wilayah Jawa Barat. Kemudian simbol. Simbol merupakan bagian yang mewakili kenampakan alam dan kenampakan buatan pada peta. Simbol terdiri atas 3 jenis, yaitu simbol garis, simbol titik, dan simbol warna. Kita bisa lihat di sini ada simbol berupa garis. Nah, ini adalah simbol berupa jalan. Kemudian juga ada garis yang berwarna biru. Nah, ini garis-garis biru seperti ini. Ini adalah simbol untuk sungai. Kemudian ada juga simbol berupa titik. Contohnya seperti ini. Ini adalah simbol ibu kota provinsi. Kemudian juga ada simbol untuk kota-kota kecil yang lainnya. Lalu ada juga simbol berupa segitiga begini. Ini adalah simbol gunung. Segitiga yang berwarna hitam itu adalah simbol gunung yang tidak berapi. Kemudian segitiga yang berwarna merah itu adalah simbol gunung berapi. Di sekitar wilayah Bogor ada beberapa gunung. Yang pertama ini Gunung Salak, kemudian Gunung Gede, dan Gunung Pangrango. Jika kita lihat simbolnya di sini, ini simbolnya berwarna segitiga merah, berarti Gunung Salak ini termasuk gunung berapi. Lalu selanjutnya adalah legenda. Apa itu legenda? Legenda merupakan bagian yang berisi keterangan dari simbol dan warna pada peta. Nah, di dalam peta ini ada banyak simbol. Ada simbol pelabuhan, ada simbol bandar udara. Untuk memberitahu sebuah simbol itu melambangkan apa, maka perlu ada legenda. Contohnya adalah seperti ini. Jadi fungsinya adalah memberitahu pembaca mengenai makna dari simbol yang ada di dalam peta. Selanjutnya adalah arah mata angin. Nah, di dalam peta juga perlu ada arah mata angin. Arah mata angin merupakan tanda yang menunjukkan arah mata angin pada peta. Arah mata angin terletak di sebelah kanan atas atau kiri di bawah judul peta. Dan arah mata angin ini ke sebelah depan itu menunjukkan arah utara. Dan ini adalah kesepakatan di dalam peta-peta modern. Selanjutnya adalah garis astronomis. Nah, ini adalah contoh-contoh garis astronomis yang ada di sini. Garis astronomis adalah garis hayal yang terdiri atas garis lintang dan garis bujur. Garis astronomis berfungsi menentukan letak astronomis suatu wilayah pada peta.
Dan selanjutnya ada yang disebut sebagai inset. Apa itu inset? Inset merupakan peta kecil yang disisipkan di dalam peta. Contohnya adalah ini. Ini adalah inset peta Kota Bandung. Ada Kota Bandung di sini menjadi seperti ini. Jadi inset itu seperti zoom sebuah wilayah pada peta utama. Fungsinya adalah memperjelas suatu wilayah yang penting biasanya. Dibuatkan inset seperti itu. Lalu selanjutnya adalah skala. Peta yang baik juga harus menunjukkan skalanya. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Misalkan ini perbandingannya adalah 1:300.000. Artinya 1 cm pada peta sama dengan 300.000 cm pada jarak sebenarnya, atau sama dengan 3 km jarak sebenarnya. Tahun pembuatan dan sumber peta. Nah, ini juga penting. Itu dia unsur-unsur yang harus ada pada peta yang baik dan benar. Kenampakan alam. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam merupakan semua hasil peristiwa alam yang berada di permukaan bumi. Kenampakan alam ada dua jenis. Yang pertama, kenampakan alam yang alami. Kemudian yang kedua, kenampakan alam buatan. Contoh kenampakan alam yang alami diantaranya adalah gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, perbukitan, pantai, tanjung, dan lain-lain. Kemudian yang berupa perairan diantaranya adalah sungai, danau, laut, selat, teluk, dan rawa. Gunung teman-teman pasti sudah tahu ya apa itu gunung. Nah, Indonesia termasuk wilayah yang memiliki banyak gunung. Indonesia memiliki gunung tertinggi, yaitu Puncak Jaya di Papua. Sedangkan untuk wilayah Jawa Barat, gunung tertingginya adalah Gunung Ciremai yang ada di wilayah Kuningan. Sedangkan kalau di seluruh Pulau Jawa, yang paling tinggi adalah Gunung Semeru. Tadi sudah kita bahas, gunung yang berada di sekitar Kota Bogor diantaranya adalah Gunung Salak, kemudian Gunung Gede, Gunung Pangrango. Gunung Salak ini termasuk gunung berapi yang tercatat pernah meletus menjelang tengah malam tanggal 5 Januari 1699. Lalu pegunungan terkenal di Indonesia diantaranya adalah Pegunungan Bukit Barisan yang memanjang dari Aceh sampai Lampung sepanjang Pulau Sumatera. Kemudian ada Pegunungan Menoreh di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Pegunungan Meratus di Kalimantan, dan Pegunungan Jayawijaya di Papua. Adapun dataran tinggi merupakan wilayah daratan yang berada di ketinggian minimal 500 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran tinggi antara lain dataran tinggi Gayo di Aceh, dataran tinggi Agam dan Kerinci di Sumatera Barat, lalu dataran tinggi Bandung di Jawa Barat, di mana di sana terletak Kota Bandung, kemudian dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Lokasi dataran rendah terletak di ketinggian maksimal atau tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Apabila ketinggian daratannya lebih dari 200 meter, maka tidak termasuk kategori dataran rendah. Perbukitan didefinisikan sebagai beberapa bukit yang berjajar atau suatu rangkaian bukit yang panjang pada suatu daerah yang luas, atau disebut juga tonjolan-tonjolan di daratan dengan ketinggian antara 200 sampai 500 di atas permukaan laut. Kemudian apa itu pantai? Pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Beberapa contoh pantai yang terkenal di sekitar wilayah kita antara lain, paling dekat mungkin Pantai Pelabuhan Ratu di Sukabumi, lalu Pantai Ancol di Jakarta, ada juga Pantai Anyer di Banten. Kalau mau lebih jauh lagi ada Pantai Pangandaran di Pangandaran, dan ada juga Pantai Kute di Bali. Lalu Tanjung. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke lautan. Contoh beberapa tanjung yang ada di sekitar kita, misalnya Tanjung Indramayu, kemudian Tanjung Karawang, Tanjung Lesung di Banten, kemudian Tanjung Genteng di Sukabumi. Sungai. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas di Kalimantan. Di Kalimantan memang banyak sungai besar, sehingga masyarakatnya banyak memanfaatkan sungai untuk sarana transportasi. Danau. Danau terbesar di Indonesia adalah Danau Toba. Lalu selat. Apa itu selat? Selat merupakan lautan sempit yang memisahkan antara dua pulau. Beberapa selat yang terkenal di Indonesia kita lihat di sini. Selat Sunda ini adalah selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kemudian ada Selat Malaka. Ini adalah selat yang memisahkan antara Sumatera dan Malaysia. Kemudian Selat Kalimata memisahkan antara Sumatera dan Kalimantan. Kemudian ada Selat Makassar. Ini memisahkan antara Kalimantan dan Sulawesi. Dan antara Jawa dan Kalimantan dipisahkan oleh Laut Jawa. Laut Jawa tidak disebut sebagai selat karena memang tidak sempit. Jaraknya sangat luas antara Pulau Jawa dan Kalimantan ini. Kenampakan alam buatan yang berupa daratan, contohnya adalah jalan, bandara, pelabuhan, taman, jembatan, sawah, pemukiman, dan kawasan industri serta lainnya. Kemudian yang berupa perairan antara lain bendungan dan waduk.
Penampakan alam pada peta. Pada peta, penampakan alam digambarkan dalam bentuk simbol dan warna seperti yang tadi sudah kita lihat. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada simbol untuk ibu kota negara, ibu kota provinsi, kota madya, segitiga hitam, simbol untuk gunung, segitiga merah, simbol untuk gunung berapi, ada simbol untuk bandar udara, ada simbol untuk pelabuhan laut, dan simbol untuk perkebunan, dan sebagainya. Nah, juga ada simbol untuk ketinggian. Dari yang biru pekat itu lautan yang dalam, kemudian birunya semakin cerah itu semakin dangkal lautnya, kemudian hijau itu dataran rendah, kemudian semakin menguning sehingga menjadi oranye, itu merupakan simbol wilayah yang lebih tinggi. Kemudian juga ada singkatan-singkatan, ini biasanya ada di legenda ya teman-teman. Arti P misalkan itu adalah pulau, Kep adalah kepulauan, dan sebagainya. Setiap penampakan alam memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Sumber daya alam mempengaruhi mata pencaharian warga sekitar.